Beberapa saat kemudian, mereka sudah memasuki halaman rumah tersebut dan menggantungkan bambu di gagang pintu, lalu menancapkan sebagian di halaman rumah. Karena seperti yang Risna ketahui, pemilik perkebunan karet tersebut juga mempunyai anak dan keponakan yang masih gadis. Setelah selesai, mereka bertiga pun pulang. Risna pulang ke rumahnya, sementara Elang dan Ega terpaksa harus menunggu sampai pagi di pos kamling. "Kau suka sama Risna kan?" tanya Ega. "Tentu saja, orangnya baik begitu," jawab Elang. "Sukanya lebih dari sekedar teman kan?" tanya Ega lagi. "Maksudmu? Apa abang ada niatan untuk memacarinya?" "Ah, yang bener saja kau ini gak. Mana mungkin. Sudah aku capek. Mau tidur dulu bareng sebentar," ujar Elang seraya merebahkan tubuhnya di atas tikar anyaman yang ada di pos kamling tersebut. "Kulihat dari sikap Risna padamu tadi, sepertinya kalian berdua sudah ada hubungan tertentu. Apa benar begitu?" "Apa kau ini? Tak bisa diam? Hah? Aku capek. Pingin tidur sebentar pun diganggu. Kalau mau bahas masalah perempuan, nanti saja," bentak Elang yang sudah mulai memejamkan matanya. Ega yang masih labil itu pun akhirnya emosi dan malah mengajak duel abangnya. "Jangan kekanak-kanakan seperti itu gak. Aku ini abangmu. Kalau kau menganggap aku ada apa-apa dengan Risna, itu sama sekali tidak benar. Aku sudah menganggap dia seperti teman sekaligus adikku. Tidak ada hubungan apa-apa antara aku dan dia. Lagi pula aku sudah tak kepingin lagi pacaran-pacaran seperti itu, yang ujungnya hanya saling menyakiti," ujar Elang sembari mendorong Ega. Ega termenung. Ia mengingat kilas balik kehidupan mereka berdua dulu. Elanglah yang menjadi sosok ayah, juga sekaligus ibu bagi Ega. Ia rela dipukuli teman-teman seprofesinya demi sesuap nasi yang ia bawa pulang untuk Ega. Dan tak seharusnya hanya gara-gara perempuan, Ega malah menantang berkelahi dengan kakaknya itu. Tapi untuk meminta maaf, Ega merasa sedikit gengsi. Akhirnya keduanya pun tertidur dengan tubuh saling memunggungi satu sama lain. Sekitar pukul 8 pagi, Risna dan juga ayahnya datang. Risna memberikan rantang berisi makanan untuk keduanya. Elang yang awalnya ramah pada Risna malah menjadi cuek dan pelit senyum pada gadis itu. "Lang," panggil Risna. "Iya," jawabnya tanpa menoleh dan tetap asik mengunyah makanannya. "Kau marah padaku?" "Marah? Tidak." Ega yang duduk tak jauh dari abangnya itu pun mendehem. "Abangku gak marah sama kamu, Riz. Dia marah padaku." "Bang, masalah tadi malam. Aku minta maaf ya," kata Ega. Saut Elang sembari mengangguk. Beberapa saat setelah selesai makan, Elang diajak ayahnya Risna untuk berbicara secara empat mata dengannya sambil berjalan-jalan. "Betulkah yang Risna ceritakan tentang makhluk itu, Lang?" tanya ayahnya. Elang memulai percakapan. "Iya pak, kata Mang Sidik memang begitu. Saat aku lewat di jalan depan rumahnya, bambu yang kalian taruh di rumah besar pemilik perkebunan karet itu sudah mereka cabut dan dibuang ke sisi jalan." "Dibuang?" gumam Elang. "Tapi bisa jadi mereka mengira bambu-bambu yang kami taruh di rumah mereka itu hanya ulah dari orang-orang iseng. Lagi pula mereka kan tidak tahu, dan juga kami tidak meminta izin sebelumnya tadi malam pada pemilik rumah tersebut," ujarnya. "Iya, kurasa juga begitu. Karena tidak mungkin rasanya keluarga itu melakukan pesugihan." Matahari semakin meninggi ketika mereka sampai di peternakan.
Saat Trisna dan ayahnya pulang, kedua kakak beradik tersebut langsung membersihkan diri ke sungai, lalu tidur. Elang masih tertidur ketika Ega sudah bangun untuk memberi makan hewan ternak dengan rumput. Elang nampaknya tertidur dengan sangat lelap, sampai-sampai ia mendengkur di siang bolong begitu. Karena itu Ega enggan untuk membangunkan kakaknya yang akhir-akhir ini sudah jarang tidur dengan sangat lelap begitu. Kira-kira sekitar pukul 8 malam, Elang bangun dari tidurnya. Di sampingnya sudah tersedia telur goreng campur mie dan sepiring nasi yang sudah mulai dingin. Dan terlihat Ega sudah tidur dengan begitu pulas. Setelah mencuci muka, Elang langsung menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh adiknya itu. Walau menunya sangat sederhana, tapi Elang sangat lahap memakannya. Setelah makan, Elang membuat segelas kopi dan duduk di teras rumah, menikmati pemandangan malam di peternakan. Sekitar setengah jam duduk, Elang mulai merasa kehidupannya kembali normal, karena ia sudah tak lagi merasakan hal-hal aneh yang berada di sekitarnya. Bahkan mimpi buruk pun tak lagi ia rasakan. Suara jangkrik bersaut-sautan menciptakan sebuah irama yang membangkitkan hasrat Elang untuk menyanyi. Dengan sangat baik, lagu yang dulu pernah ia nyanyikan sewaktu sedang mengamen dari satu tempat ke tempat-tempat lainnya. Suaranya begitu merdu terdengar, tak kalah dengan penyanyi-penyanyi yang sering muncul di televisi. Hanya saja nasib Elang tidak seberuntung mereka. Suara hewan ternak riuh terdengar. Elang langsung beranjak dari duduknya, dan tanpa menunggu lama lagi, Elang langsung berjalan mengendap-endap ke arah kandang-kandang ternak. "Hei, siapa itu?" teriak Elang, seraya menerobos masuk ke dalam kandang. Seorang laki-laki misterius dengan hanya mengenakan celana dalam terlihat sedang memakan salah satu kambing di kandang tersebut. Namun karena banyaknya kambing-kambing yang panik berlarian di dalam kandang tersebut, akhirnya laki-laki misterius itu berhasil kabur. Elang yang tak mau kehilangan jejak langsung menerobos keluar lewat celah kandang yang lumayan besar. Aksi kejar-kejaran terjadi hingga sampai di mana saat Elang berhasil memotong jalan si laki-laki misterius, dan sebuah tendangan dari Elang mendarat di dada laki-laki itu hingga terjatuh. Nyeri seketika Elang rasakan di kakinya. Namun karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras, Elang sama sekali tak menunjukkan rasa sakitnya. "Siapa kau sebenarnya? Ah?" bentak Elang, seraya berusaha membuka tangan si laki-laki misterius yang menutupi wajahnya. Elang menampar tangan orang itu sampai terdengar erangannya. "Perlihatkan wajahmu, setan," bentak Elang yang sudah sangat emosi. Namun meski wajahnya sudah terbuka, Elang masih kesulitan untuk mengenalinya karena wajahnya dipenuhi darah dan juga bulu-bulu. Elang menyeret laki-laki yang telah ia buat pingsan itu menuju ke arah rumah peternakan. Sesampainya di rumah peternakan, Elang langsung berteriak memanggil Ega, adiknya. "Ada apa, Bang?" tanya Ega yang masih mengucek-ngucek matanya itu. "Lihat, orang ini membunuh satu kambing di kandang. Untung aku dapat menangkapnya. Coba kalau tidak, habis kita dimarahi bos," ujar Elang seraya mengikat laki-laki misterius di tiang teras. "Motifnya apa, Bang? Kok bisa?" tanya Ega. "Ambil air dulu gak? Aku penasaran dengan orang ini," suruh Elang. Ega langsung bergegas masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil air di dapur. Dan setelahnya ia berikan seember air tersebut pada Elang. Elang menyiramkan air itu tepat di wajah orang itu hingga ia tersendak. "Abang kenal dengan orang ini?" tanya Ega. Elang menggeleng. "Gak kenal,
Kita tunggu sampai pagi. Siapa tahu Risna mengenali orang ini, ujar Elang. Kambing yang sudah mati dengan bagian perut sudah lenyap itu diletakkan oleh Ega di dekat laki-laki misterius. Sementara Elang terus menanyai orang itu dengan sedikit memaksa dan ancaman. Namun meski begitu, orang tersebut tak juga mau buka suara. Kau bisu atau apa? Jawab pertanyaanku, bentak Elang. Sudah bang, jangan dipaksa. Kita biarkan saja sampai besok pagi. Siapa tahu Risna kenal, kata Ega seraya menggandeng Elang untuk masuk ke dalam rumah. Jangan ditinggal gak, nanti dia kabur. Keesokan harinya, Risna dan ayahnya datang untuk mengantar rumput. Ayah Risna nampak kaget ketika melihat seseorang terikat di teras rumah peternakan yang ditinggali oleh Elang dan Ega tersebut. Ada apa ini Lang? Gak, ini kambing dibunuh dan dimakan hidup-hidup oleh orang ini pak. Saya berusaha sekuat tenaga tadi malam untuk menangkap setan ini. Sampai-sampai kaki saya pun kambuh lagi sakitnya, jawab Elang. Ayahnya Risna mengangkat wajah si lelaki misterius yang tengah menunduk tersebut. Wanto, kata ayah Risna, nampak terkejut setelah tahu siapa orang itu. Bapak kenal? Bukan kenal lagi Lang. Orang ini sering berbuat ulah di desa ini, sahut Risna. Wanto, kenapa kau memakan kambing ini hidup-hidup? Hah? Tanya ayah Risna. Aku disuruh pak, jawab orang yang terikat itu. Siapa yang menyuruh? Bodohnya kau, mau disuruh memakan hewan yang masih hidup begitu, ujar ayah Risna seraya memukul kaki laki-laki bernama Wanto tersebut. Ampun pak, saya dibayar mahal untuk melakukan ini semua pak. Kalau begitu, katakan siapa yang menyuruhmu, bentak Elang. Pak, jawabnya gugup. Hah? Kau jangan mengada-ngada Wanto. Mana mungkin orang terpandang seperti beliau itu menyuruhmu melakukan hal seperti ini, bentak ayah Risna. Sumpah pak, sumpah demi apapun, saya memang disuruh oleh beliau. Saya tidak bohong, isak Wanto. Kalau begitu, ayo kita buktikan sendiri. Kita berangkat ke rumahnya, ujar ayah Risna. Siapa itu pak itu Ris? Tanya Elang. Itu yang rumahnya paling besar di desaku, rumah paling terakhir yang kita berikan bambu kuning, jawab Risna. Ayo Lang, kita bawa dia ke rumah pemilik perkebunan karet itu. Setelah semua rumput diturunkan dari pick up, mereka pun berangkat dengan membawa laki-laki misterius yang masih terikat untuk ke desa. Sesampainya di depan rumah megah tersebut, mereka semua turun. Dan untuk sekedar mengetes kebenaran dari dugaannya, Elang membawa potongan bambu kuning dan berjalan ke arah pintu rumah. Saat pintu terbuka, lelaki yang membukakan pintu itu seperti berusaha mundur dan menjauh dari Elang. Ada apa ini ramai-ramai di rumahku? Tanyanya. Dengan tegas ayah Risna menceritakan semuanya. Dan seperti yang sudah diduga, lelaki itu mengelak semua tuduhan dari Wanto dan malah balik menuduh Wanto adalah biang kerok kejahatan-kejahatan yang ada di desa mereka tersebut. Aku tidak tahu pasti maksud tuduhan ini, tapi cobalah kalian pikir, untuk apa aku melakukan pesugihan lagi, sementara hartaku sudah cukup banyak. Dan lagi, bukankah kalian tahu sendiri bagaimana sikap dan kelakuan Wanto? Lalu kenapa bambu yang kami taruh di rumah bapak malah dibuang? Tanya Elang. Oh, jadi kalian yang menaruhnya. Aku tidak tahu fungsi dan gunanya bambu kuning itu, makanya aku buang saja. Andai serumpun sudah pasti kutanam untuk menambah tanaman hiasku, jawabnya. Kalau begitu simpan bambu ini pak, untuk ditaruh di rumah ataupun di depan pintu, biar makhluk yang sedang meneror desa ini tidak berani masuk, ucap Elang seraya menyerahkan bambu tersebut
dan anehnya langsung diterima oleh laki-laki tersebut. Ia menimang-nimang bambu itu di tangannya. Aku kira kau akan melakukan kekerasan di rumahku. Maaf jika aku sudah berpikir yang tidak-tidak terhadapmu. Elang tersenyum, lalu setelahnya berpamitan. Mereka pun pergi ke rumah Pak RT untuk mengadukan apa yang sudah dilakukan oleh Wanto. Namun saat ditanya, Wanto tetap mengatakan kalau pemilik perkebunan karet itulah yang membayarnya untuk melakukan hal tersebut. Pak RT dan semua orang yang berada di sana saling bertatapan satu sama lain. Yang kita hadapi ini masalah gaib, sama sekali tak memiliki bukti atas kejahatan-kejahatannya. Setelah aku pikir-pikir, apa tidak sebaiknya kita satu desa ini kumpulkan uang saja untuk mendatangkan orang pintar ataupun orang yang paham dengan hal gaib seperti ini, kata Pak RT. Bagus juga itu Pak, biar kita tidak terus-terusan saling curiga satu sama lain, sahut Ayah Risna. Paman, aku punya usul. Bagaimana kalau Mang Sidik saja yang diundang kemari? Orang yang kami datangi kemarin dengan Elang, ujar Risna. Boleh, apa kalian mau menjemput orang itu kemari? Tanya Pak RT. Saya mau, jawab Risna cepat. Sementara Elang menatap Ega seolah meminta persetujuan. Berangkatlah bang, aku di sini saja, kata Ega sembari tersenyum tipis. Kau yakin tak mau ikut? Iya bang. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sudah berada di rumah Mang Sidik. Baiklah, kalau memang aku dipercaya untuk ke sana, kata Mang Sidik. Setelah mereka makan, Mang Sidik pun berpamitan dengan istrinya untuk pergi bersama dengan Elan dan Risna. Perjalanan menjadi sedikit menegangkan, apalagi ketika Mang Sidik menceritakan alasan tentang apa yang ia lakukan terhadap Elang kemarin. Kau mendapatkan kiriman Lang dari seorang perempuan. Sosok itu berwujud perempuan dengan gaun putih dan wajah yang tak memiliki kulit rupa atau bentuk, hanya tengkorak yang sedikit memiliki rambut. Makhluk itu dikirim untuk membuatmu gila, cerita Mang Sidik. Risna bergidik, namun begitu, ia tetap fokus untuk menyetir. Saya pernah mengalami mimpi yang berada di dalam mimpi Mang. Semuanya terasa aneh. Bahkan adik saya bilang kalau saya mengamuk dan hendak melukainya. Padahal saya sungguh tidak merasa melakukan hal-hal itu, kata Elang. Mang Sidik tersenyum. Kau dikendalikan makhluk itu Lang. Untungnya kau cepat kemari, jadi aku bisa membantumu, dengan izin Tuhan tentunya, kata Mang Sidik. Tak terasa mereka akhirnya sampai di desa. Tepat di jalan depan rumah Pak RT, mereka turun. Mang Sidik disambut hangat oleh orang-orang di sana. Malam ini aku akan ikut berkeliling di desa ini. Kurasa malam ini makhluk itu akan kembali mengincar salah satu gadis di desa ini, ujar Mang Sidik, membuat para ibu-ibu nampak khawatir. Aduh, yang benar saja. Kalau begitu lebih baik kita pulang saja, Bu, ujar salah satu ibu-ibu yang berada di situ. Suruh anak-anak gadis kalian memegang bawang putih, jangan dilepas sampai esok pagi, ujar Mang Sidik. Setelahnya, satu persatu orang-orang yang berada di sana pun pulang. Tinggallah Mang Sidik, Pak RT, Elang, Ega, dan ayahnya Risna. Malam itu, saat akan bersiap-siap berangkat ke pos kamling, Mang Sidik mengeluarkan sesuatu dari dalam tas purunnya. Benda berbentuk botol berisi minyak berwarna hitam itu ia oleskan ke tangan dan alisnya. Setelah semua orang yang akan ikut ronda itu sudah kumpul, Mang Sidik membagi menjadi 3 kelompok yang di dalamnya berjumlah masing-masing 3 orang.
Sementara Pak RT dan satu orang warga lainnya disuruh untuk berjaga-jaga di pos kamling. Kalau kalian melihat sesuatu yang mencurigakan, kejar dan tangkap. Pukul dia dengan daun kelor ini, ujar Mang Sidik, seraya membagikan daun kelor yang ia bawa. Lalu ketiga kelompok itu pun berangkat ke arah yang saling berlawanan. Kelompok satu ada Mang Sidik dan dua warga. Kelompok kedua ada Ega, Ayah Risna, dan warga lainnya. Sementara kelompok ketiga ada Elang dan dua warga. Setelah sekitar sepersekian menit berjalan, salah satu orang kelompok Elang mengaku melihat sesuatu di rimbunan kebun singkong. Lalu dengan penuh keberanian, Elang masuk ke kebun singkong tersebut, diikuti dua orang warga yang juga satu kelompok dengannya. Namun setelah dicari-cari, tak ada apapun di sana. Hanya ada jejak kaki yang memiliki jari-jari yang sangat besar dan panjang. Dan entah milik siapakah jejak kaki tersebut. "Ah!" teriak salah seorang warga dari dalam rumah yang dilewati oleh Elang dan yang lainnya, membuat mereka bertiga segera berlari ke arah rumah. "Tolong!" teriakan semakin menjadi dari dalam rumah, yang membuat Ayah Risna menyuruh Ega untuk segera mendobrak pintu. Entah karena kuat di hadapan calon mertua atau karena memang pintunya yang sudah rusak, dengan sekali dobrakan saja pintu kayu itu berhasil terbuka. Di dalam sebuah kamar terlihat seorang ibu-ibu dan anak gadisnya yang sudah setengah telanjang berada di sana. Tanpa aba-aba, Ega langsung melompat turun dari jendela dan berlari mengejar sesuatu yang ia sendiri pun tak tahu seperti apa wujudnya. "Woi, siapapun itu berhenti jadi pengecut. Kalau kau berani, hadapi aku bangsat," teriak Ega dengan nafas yang ngos-ngosan. "Keluar, hadapi aku. Akan kupotong kelamin sialanmu itu, setan." Dan tiba-tiba dari balik pohon besar di belakang Ega terlihat sosok tinggi besar dengan kulit berwarna hijau. Matanya tajam menatap ke arah Ega. Taring makhluk itu begitu jelas terlihat. Suaranya membuat Ega menoleh. Dan beberapa saat kemudian, Ega berjalan mundur. Ia menelan ludahnya yang tiba-tiba terasa getir. Ega teringat dengan apa yang dikatakan Mang Sidik tadi sebelum berangkat. Ia pun memegang kuat-kuat bambu serta daun kelor yang ada di tangannya. "Ayo kemari kau setan hijau menjijikan," tantang Ega, seraya memperlihatkan apa yang ia pegang. Sosok itu tetap tak bergeming. Ia diam saja di tempatnya berdiri. Suara terdengar yang entah berasal dari mana. Namun tiba-tiba tubuh Ega terhempas beberapa meter ke belakang. Dan secara bersamaan sebuah pukulan telak mengenai kakinya yang membuat Ega menjerit kesakitan. Seorang laki-laki merebut bambu dan daun kelor yang berada di tangan Ega, lalu melemparnya jauh-jauh. Ega terbatuk. Darah segar keluar banyak sekali dari mulutnya. "Ya Tuhan, tolong saya," ucap Ega bergetar. Itu adalah doa pertama baginya setelah bertahun-tahun terakhir tak pernah lagi melakukan hal itu. Dan entah bagaimana Ega bangkit. Ia berusaha menghindari serangan-serangan dari lelaki yang memukulnya tadi. Namun beberapa kali Ega terkena pukulan di bagian punggung dan perutnya. Hingga beberapa saat kemudian Elang dan juga beberapa warga lainnya datang ke sana. Melihat adiknya berdarah-darah dan terluka-luka seperti itu, ia langsung mengejar orang tersebut. Dan warga pun juga tak tinggal diam. Mereka ikut memukuli lelaki itu dan menyeretnya ke desa. Serta yang lebih mengejutkan, lelaki itu ialah orang terpandang di desa mereka yang memiliki berhektar-hektar luasnya perkebunan sawit dan persawahan. Elang memapa Ega dengan dibantu oleh seorang warga. "Bang,
Kak, kalau aku mati, tolong jaga Risna, ucap Ega terbata-bata. Kau jangan bicara seperti itu, bodoh. Kau pasti bisa bertahan hidup. Kau itu kuat gak? Aku yakin itu, jawab Elang, tak mampu membendung air matanya. Sesampainya di pos kamling, Ega langsung dibawa ke rumah Risna untuk diobati. Sementara Pak RT dan beberapa warga lainnya terus mengorek pengakuan dari si pemilik perkebunan karet tersebut. Setelah sekitar setengah jam menunggu, Mang Sidik kembali ke pos kamling. Coba Pak periksa Pak, apa benar ini orang yang jadi penyebab teror di desa kami ini? Kau katakan saja yang sebenarnya, karena aku sudah tahu siapa kamu, ujar Mang Sidik, seraya mengatakan hal-hal yang merupakan rahasia dari orang tersebut. Merasa tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan, akhirnya dia pun buka suara. Iya, memang benar saya bersekutu dengan jin itu untuk menjadi kaya raya, ujarnya. Sudah sejak kapan itu? Tanya Pak RT. Sudah cukup lama, hanya saja saya melakukannya di desa lain. Terungkap sudah, berarti dia ini yang memperkosa anak gadis-gadis di sini. Jangan diberi ampun Pak, bunuh saja dia, teriak salah satu warga yang anaknya sudah meninggal setelah diperkosa oleh sosok hijau tersebut. Tapi kita tidak boleh main hakim begini. Besok kita ke kota untuk menyerahkan orang ini kepada polisi, ujar Pak RT. Bapak sehat Pak, coba Bapak pikir, apakah polisi akan percaya dengan hal-hal seperti ini yang dianggap tabu oleh sebagian orang? Iya Pak, dan coba Bapak pikir, apakah saat dia melakukan pemerkosaan itu, dia juga merasa kasihan ada korban-korbannya? Tidak kan Pak? Jadi dia tidak pantas dikasih hidup. Pak RT garuk-garuk kepala, bingung. Kita biarkan dia hidup, namun hati dan pikirannya akan mati. Biarkan dia menderita dan menikmati setiap karma kejahatannya, ujar Mang Sidik menengahi. Keesokan harinya, orang-orang beramai-ramai pergi ke rumah megah lelaki itu. Mereka menghancurkan setiap sudut rumah hingga tak bersisa. Sementara keluarga laki-laki tersebut menangis melihat orang-orang desa yang secara beramai-ramai merusak rumahnya sampai tak bersisa. Tak ada lagi rumah megah di sana, hanya ada puing-puing kosong yang berserakan. Surat-surat tanah dan perkebunannya dibakar habis hingga tak tersisa. Setelah itu mereka sekeluarga diusir dari desa, dan selepas itu tak ada lagi yang tahu bagaimana kabarnya keluarga tersebut. Sementara Ega sudah mulai perlahan sembuh. Ia selalu ditemani oleh gadis cantik nan imut, sepupu dari Risna. Nampaknya Ega sudah mulai tertarik dengan gadis tersebut. Bang, boleh aku pinjam uang tabunganmu? Bisik Ega di suatu malam. Buat apa? Tanya Elang. Untuk melamar Yati. Hah? Bukannya kamu suka sama Risna? Sekarang sudah tidak bang. Aku cuma ingin Yati. Elang terlihat menggaruk-garuk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal. Boleh bang. Bagaimana ya? Masalahnya uang itu untuk Herni. Mang Sidik cerita loh, kalau Herni yang buat abang hampir gila waktu itu. Potong Ega. Untuk kamu gak? Makanya kalau orang tua bicara, jangan selalu dipotong-potong, ujar Elang. Serius bang? Boleh? Iya, kalau bisa akadnya barengan aja bang. Siapa tahu nanti kita berdua bisa jadi besan. Elang hanya geleng-geleng kepala menanggapi perkataan adiknya itu. Setelah Ega benar-benar sembuh, ia pun melamar Yati. Sementara Elang dan Risna masih seperti itu saja. Itulah akhir cerita dari ritual Kasugihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.